Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel KPMat. Nah, kita kali ini melanjutkan kumpulan trik cepat SKD Ikatan Dinas ya untuk TIU. Nah, sebelum kita masuk ke materinya, kakak mau ingatin dulu ya, terima kasih yang udah ikutan TO-nya. Nah, bagi adik-adik yang belum mendapatkan emailnya, boleh komen di kolom komentar atau mengirimkan pesan melalui email ke email yang udah kakak kasih tahu di link video-video sebelumnya ya. Nah, mohon maaf kepada adik-adik sekalian yang mungkin belum mendapat emailnya. Kenapa? Karena ada 3.500-an peserta sehingga mungkin ada yang tertinggal dalam proses pengirimannya ya. Nah, jadi silahkan berikan komentar atau kirim pesan kepada email kakak yaitu bimbelmovies@gmail.com untuk pengiriman link ujiannya kembali. Nah, karena masih banyak yang belum mendapat, mungkin masih banyak yang belum mendapatkan emailnya, jadi TO-nya akan kakak perpanjang sampai hari Sabtu waktunya ya. Nah, untuk jamnya kemungkinan sampai jam 12 malam atau jam 24.00 WIB ya. Nah, jadi untuk kali ini kita akan membahas dua trik lagi, yaitu trik 6 dan trik 7. Untuk trik 6-nya ini kemampuan analitik. Nah, kemampuan analitik ini muncul lagi di SKD tahun ini ya, SKD yang udah berjalan ini ya. Salah satunya itu posisi duduk melingkar. Nah, ini muncul nih. Jadi adik-adik wajib menguasai salah satu jenis soal ini, yaitu tentang posisi duduk melingkar ini, karena di tahun ini muncul lagi soal ini. Nah, gimana dia soalnya seperti ini ya. Pada suatu jamuan acara makan malam, 8 orang yaitu Aga, Didi, Lala, Laura, Gael, Michael, Rani, Toga duduk mengelilingi satu meja bundar. Gael duduk berseberangan dengan Aga. Michael duduk di antara Togi dan Lala. Laura dan Lala tepat duduk berhadapan. Togi duduk 2 kursi terpisah dari Aga. Pernyataan di bawah ini yang pasti salah adalah, nah di sini yang ditanya pasti salah gitu ya. Nah, triknya untuk menyelesaikan soal seperti ini adalah buat arah mata angin ya. Jadi karena ini ada 8 orang ya, maka ini kita buat 8 di arah mata anginnya. Ya, seperti ini. Nah, ini kita buat 8. Oke. Nah, lalu kita isikan satu persatu syaratnya. Yang pertama di sini apa? Gael duduk berseberangan. Berseberangan itu artinya apa? Berhadapan dalam posisi duduk melingkar ya. Berhadapan dia. Nah, jadi kalau nanti adik-adik menemukan kalimat di soal duduk melingkar itu kata berseberangan, itu artinya saling berhadapan ya, saling berhadapan dia. Jadi kita bisa tulis seperti ini. Ini Aga ya, ini Gael. Oke, bebas sih ya. Mau di mana posisinya, mau ditukar atau mau di sebelah sini posisi Gaelnya ya kan, Aganya atau di tempat yang lain, bebas ya. Nah, kemudian masuk ke syarat yang kedua. Michael duduk di antara Togi dan Lala, ya, di antara Togi dan Lala. Jadi, anggaplah ini di sini Toginya. Ini Lalanya. Ini Michaelnya, ya kan? Ini Michaelnya. Nah, kenapa? Karena dia di antara. Nah, ini juga nggak mesti di sebelah kanan. Sebelah kiri juga nggak apa-apa, ya. Oke, kita masuk syarat yang ketiga. Laura dan Lala tepat duduk berhadapan, ya. Laura dan Lala. Ini Lala. Laura berarti di sini, ya. Laura. Oke. Nah, kemudian Togi duduk 2 kursi terpisah dari Aga. Kita lihat Togi. Togi terpisah 2 kursi dari Aga. Oke, udah bener ya. Udah nggak melanggar syarat. Nah, sekarang kita cari pernyataan yang pasti salah. Didi duduk di antara Gael dan Togi. Nah, ini kan belum ada ya di Didinya, ya. Yang belum ada di sini siapa? Didi dan Rani. Nah, berarti Didi dan Rani ya, itu posisinya di mana? Bisa aja di sini Didinya ya. Lalu Raninya di sini. Atau dibalik. Ini Rani, ini Didi gitu ya. Jadi bisa aja 2 kemungkinan dia. Nah, kita baca lagi nih choice A-nya. Didi duduk di antara Gael dan Togi. Ya, ini Gael ya, ini Togi. Oke? Sementara Raninya dan Didinya itu mereka di hadapannya, bukan di antaranya. Oke? Berarti ini pasti salah ya. Nah, udah ketemu jawabannya. Tapi kita cek dulu lah ya soal yang lainnya atau choice yang lainnya. Rani duduk dipisahkan 2 kursi. Rani duduk dipisahkan 2 kursi dengan Togi. Nah, kalau Toginya di sini,
Raninya di sini, ini dia Raninya, maka dia benar ya, dipisahkan 2 kursi. Tapi Rani bisa aja di sebelah sini, ya, di sebelah yang satu lagi, di sebelah sini dia nih Raninya. Nah, jadi ini bisa ya, bisa tidak. Kita buat tanda tanya, karena bisa benar, bisa salah, ya. Kemudian Rani dan Didi duduk tepat bersebelahan. Ya, ini udah pasti benar. Ini benar ini. Ini pasti benar. Tapi kita mau nyari yang salah, ya. Yang nomor C ya, yang C-nya. Kemudian Togi duduk di seberang Rani. Togi duduk di seberang Rani. Nah, ini Togi, ini Rani. Itu bisa ya, bisa tidak. Bisa saja di sini Didi yang duduk ya, Raninya sebelah sini. Jadi ini bisa ya, bisa tidak. Masih tanda tanya ya, tanda tanya. Kemudian Michael duduk berhadapan dengan Didi. Nah, Michael duduk berhadapan dengan Didi. Iya, bisa benar, tapi bisa juga salah. Kalau seandainya Didinya dipindah kemari, ya, Raninya dipindah ke sini, itu bisa salah jadinya. Jadi ini masih tanda tanya. Nah, jadi yang pasti salah itu adalah yang A. Karena Didi duduk di antara Gael dan Togi itu nggak mungkin gitu ya. Nah, jadi ini untuk trik yang pertama nih ya, untuk soal duduk melingkar. Oke, bisa dipahami. Nah, kita lanjut lagi ya ke trik yang berikutnya. Oke, sekarang kita di trik yang kedua, yaitu posisi duduk memanjang. Jadi ada 2 kemungkinan posisi duduk itu. Yang pertama melingkar, yang kedua memanjang. Nah, untuk melingkar itu udah pasti keluar. Untuk memanjang bisa ya, bisa tidak nih ya. Nah, tapi kita bahas aja ya. Nah, 6 orang sedang duduk berderet di bangku dengan urutan 1 sampai 6. Amy duduk di kursi paling pinggir. Jordi duduk tepat di antara Tina dan Mirna. Amy dan Mirna duduk mengapit Shirley. Di samping Tina duduklah Dita. Jika Amy duduk di kursi nomor 6, nah kita udah dapat clue nih. Tandai yang udah pasti di dalam menyusun posisi duduk seperti ini. Jadi yang udah pasti itu kita tandain biar nggak lupa. Ya, siapakah yang berada di kursi urutan kedua dan keempat? Nah, jadi untuk posisi memanjang triknya tuh buat garis. Itu yang pertama yang harus adik-adik lakukan. Setelah buat garis, tandain. Saat membaca itu harus ditandain. Siapa yang udah pasti, ya. Kita buat ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Nah, jadi ada 6 posisi duduk. Amy duduk di kursi nomor 6. Ini udah pasti Amy, ya. Ini udah pasti Amy nih, ya. Nah, oke. Kemudian kita baca lagi. Nah, cari yang ada melibatkan kata Amy. Kenapa? Karena Amy itu sebagai patokan di sini, ya, karena dia yang udah pasti. Kita lihat lagi di sini. Amy dan Mirna duduk mengapit Shirley. Nah, berarti si Mirna di sini, ya, Mirna di sini, dan si Shirley di sini. Nah, karena dia di apitnya, oke? Kemudian yang berikutnya apa lagi? Berarti ini udah dapat ya. Jordi duduk tepat di antara Tina dan Mirna. Ini lagi nih. Nah, ini dia. Ya, kita naik ke atas. Karena Mirna udah bisa, udah dapat jawabannya. Kita cari yang ada kata Mirnanya lagi. Jordi duduk tepat di antara Tina dan Mirna. Ya, tepat di antara. Ini berarti Jordi. Ya. Nah, kemudian ini Tina, ya kan? Nah, karena dia di tepat di antaranya, gitu ya. Nah, kemudian kita lihat lagi di sini. Ya. Di samping Tina duduk Dita. Ini dia nih. Di samping Tina duduk Dita. Berarti Ditanya di sini. Udah selesai nih semua posisi susunan duduknya. Nah, jadi siapa jawabannya? Siapakah yang berada di kursi urutan kedua dan keempat? Nah, di sini kedua dan keempat. Kedua berarti si Tina, ya. Keempat berarti si Mirna. Berarti jawabannya Tina dan Mirna. Nah, sebenarnya tadi waktu kita udah nyusun ini, waktu kita di sini, kita udah dapat sih jawabannya tuh. Kenapa? Karena posisi duduk nomor 4 itu kan cuman Mirna. Ini kan udah langsung ada Mirna. Nah, jadi sebenarnya nggak usah susun sampai habis pun, tadi udah ketemu jawabannya ya. Yaitu jawabannya itu pasti B. Kenapa? Karena Mirna udah ketemu jawaban posisi duduknya, yaitu 4. Di choice-nya, ya, di sini kan tidak ada lagi kata Mirna yang menduduki posisi keempat gitu ya. Nah, jadi udah jelas sebenarnya, tapi kita selesaikan aja sampai selesai ya. Nah, oke, bisa dipahami. Nah, kita lanjut lagi ya ke soal yang berikutnya atau trik yang berikutnya.
Oke, sekarang kita di trik yang ketujuh, yaitu tentang neto, tara, dan bruto. Nah, jadi ada salah satu requestan materi dari adik-adik pejuang Ikatan Dinas tahun 2020, yaitu materinya tentang neto, tara, dan bruto. Kak, bahas katanya. Nah, ini jadi kakak bahaskan ya. Jadi sebelum kita masuk, soalnya kita perhatikan dulu rumus dasarnya, yaitu bruto itu sama dengan neto plus tara. Neto itu adalah bruto kurang tara, tara itu bruto kurang neto. Nah, apa sih bruto? Bruto adalah itu berat kotor ya, berat kotor. Nah, berat kotor di sini maksudnya apa? Bukan kotor-kotoran gitu ya. Nah, jadi berat kotor itu adalah berat isinya dengan ditambah dengan berat pembungkusnya. Kalau misalkan adik-adik lihat karung beras gitu ya, itu kan ada tertulis tuh bruto 30 kg, neto 29,95. Nah, jadi di situ ada berat pembungkusnya di situ ya, yang isinya 30 kilo tadi. Nah, neto itu apa? Neto itu adalah berat bersih ya. Nah, berat isinya aja. Tara itu apa? Tara itu adalah pembungkus ya, pembungkusnya. Oke? Nah, ini dasar-dasar dari neto, tara, dan bruto. Nah, di sini udah ada satu soal yang pertama nih ya, kita baca dulu. Sebuah karung gandum tertulis neto 198 kg dan tara 1%. Tentukan bruto dari karung gandum tersebut. Nah, ini udah ada triknya. Bruto itu sama dengan neto dikali 100 per 100 kurang tara. Nah, jadi bruto kita singkat P aja. Netonya berapa di sini? 198. Oke? Dikali 100 per 100 kurang tara. Taranya berapa? 1%. Tapi jangan ditulis persennya, 1 aja tulis ya. Jadi kalau 2% ya tulis 2 aja. Jadi bruto ini 198 kali 100 per 99. Nah, ini coret aja langsung ya. Jadi bruto sama dengan ini kan 2 ya kalau dicoret. Berarti 2 kali 100 sama dengan 200 kilogram. Nah, gampang ya. Jadi jawabannya itu adalah A, 200 kg. Oke, bisa dipahami? Nah, kita lanjut lagi ya ke trik yang berikutnya. Oke, ini trik berikutnya ya. Nah, oke. Kita lihat dulu. Seorang pedagang membeli 5 karung tepung dengan bruto masing-masing 70 kilo dan tara 1%. Berapa rupiah yang harus dibayar jika setiap kilogram itu harus dibayar seharga Rp7.000? Jadi harga per kilonya itu 7.000 ya. Nah, di sini untuk trik nomor 2 ini pertama lakukan pencarian total brutonya dulu ya. Brutonya dulu. Nah, itu berapa sih brutonya? Di sini kan ada 5 karung berarti dikali 70 ya, karena satu karung beratnya 70, berarti 350 kg. Itu adalah brutonya. Nah, kemudian kita dicari netonya nih. Kenapa? Karena kan dia mau bayar harga daripada tepungnya itu, bukan membayari si taranya. Tara itu apa sih tara? Tara itu adalah pembungkusnya ya, atau berat pembungkusnya. Oke. Nah, jadi untuk taranya sendiri ya itu 1%. Nah, jadi kita udah punya rumus cepatnya di sini. Neto sama dengan bruto ya. Brutonya berapa? 350 kilo kali 100 kurang tara 1%. Jangan tulis persennya, per 100. Nah, jadi netonya berapa nih? Ini 350 kali 99 per 100. Ini kan bisa kita bagi ya. Ini kita bagi. Jadi kita tulis ini ya, neto sama dengan 3,5 kali 99. Nah, itu adalah berat bersihnya atau netonya. Nah, jadi berapa sih yang harus dibayar? Ya tinggal kalikan aja 7.000 karena harga per kilonya itu 7.000. Sehingga yang harus dibayar itu adalah 3,5 kali 99 kali 7.000. Itu hasilnya 2.425.500. Nah, ini yang harus dibayarkan si pedagang tadi ketika mau beli 5 karung tepungnya. Oke? Nah, jadi jawabannya itu adalah A ya. Nah, bisa dipahami? Kita lanjut lagi ya ke trik yang berikutnya. Oke, sekarang kita di soal yang terakhir, yaitu tentang tara, neto, dan bruto. Nah, untuk soal yang terakhir ini hanya pengembangan soal aja. Trik cepatnya masih trik cepat yang sebelumnya tadi ya. Nah, kita baca dulu soalnya. Siti membeli beras dan tertulis bruto 50 kilo dan tara 2% dengan harga Rp200.000. Jika Siti ingin menjual beras dengan harga Rp6.000 per kilogram, berapakah keuntungan yang akan ia peroleh? Nah, jadi pada soal ini untuk mengerjakannya,
kita cari dulu netonya. Kenapa kita cari netonya? Karena kalau menjual itu kan isinya, bukan pembungkusnya. Ingat ya, tara itu pembungkus. Oke, jadi kita singkat neto itu N, dimana brutonya 50 kilo kali 100 kurang tara 2%. Jangan tulis persennya, per 100. Kita coret, ini jadi 2. Berarti netonya adalah 98 dibagi 2, 49 kg. Nah, dia kan mau jual harganya 6.000 per kilogram. Berarti harga jualnya atau total penjualannya 6.000 ya, 6.000 kali 49 kilo. Itu hasil penjualannya adalah Rp294.000. Nah, harga belinya itu 200.000. Untung itu adalah harga jual dikurang harga beli. Berarti Rp294.000 kurang 200.000 ya. Nah, sehingga keuntungannya itu berapa? Rp94.000 ini keuntungannya. Nah, jadi jawabannya itu adalah B ya, Rp94.000. Oke, mudah ya. Gampang, bisa dipahami. Nah, demikian video kita kali ini, pembahasan soal-soal kita kali ini. Jangan lupa like, subscribe channel KP Mat ya, agar terus berkembang. Untuk adik-adik yang ingin pembahasan yang materi lain, boleh request dengan cara menuliskan komentar di kolom komentar. Tetap semangat untuk adik-adik sekalian ya. Sampai jumpa pada video berikutnya. Semoga lulus di ikatan dinas yang dituju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.